Jenderal Sudirman akan menjelaskan tentang dogma sentral biologi molekuler sebagai tugas tertutup biologi molekuler. Sebelum kita masuk ke materi dogma sentral biologi molekuler, mari kita mengingat kembali materi tentang DNA. DNA merupakan materi genetik. Karena DNA merupakan materi genetik, maka dia memiliki 3 fungsi, diantaranya fungsi genotipik, fenotipik, dan evolusi. Ketiga fungsi ini saling berhubungan. Pertama dari fungsi genotipik sendiri adalah materi genetik harus dapat menyimpan informasi dan meneruskan informasi genetik dari ketetua pada keturunannya yang dilaksanakan melalui replikasi. Fungsi fenotipik adalah materi genetik harus mampu mengatur perkembangan fenotip organisme. Artinya adalah materi genetik harus mampu mengarahkan pertumbuhan dan diferensiasi organisme mulai dari zigot hingga individu dewasa yang dilaksanakan melalui fungsi transkripsi dan translasi. Fungsi evolusi. Fungsi evolusi adalah materi genetik harus sewaktu-waktu harus dapat mengalami perubahan sehingga organisme dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan yang berubah. Fungsi evolusi dilaksanakan oleh mutasi sehingga mekanisme pelaksanaan fungsi genotipik dan fungsi fenotipik disebut sebagai dogma sentral biologi molekuler atau ringkasan perjalanan ekspresi gen dari DNA untuk membentuk protein. Dogma sentral biologi molekuler diawali dengan sintesis DNA. Sintesis DNA menggunakan molekul DNA sebagai cetakannya, yang disebut sebagai replikasi. Enzim yang membantu dalam proses replikasi DNA adalah DNA polimerase. Proses selanjutnya, urutan basa di dalam molekul DNA akan disalin menjadi urutan basa di dalam molekul RNA, yang disebut sebagai transkripsi. Proses transkripsi dibantu oleh enzim RNA polimerase. Proses selanjutnya, setelah RNA disintesis, RNA akan mengalami translasi menjadi protein. Proses translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida menjadi asam-asam amino untuk membentuk protein. Model dogma sentral biologi molekuler mengalami penyempurnaan karena ada transkripsi balik dan replikasi RNA. Transkripsi balik itu sendiri adalah proses transkripsi RNA menjadi DNA komplementnya atau cDNA. Yang menggunakan RNA sebagai cetakannya, itu oleh reverse transkriptase. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.